Halo, apa kabar? Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, tapi kok rasanya susah ya buat bilang enggak? Nah, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget buat kesehatan mental kita, yaitu soal batas emosional. Yuk kita belajar bareng gimana caranya lebih sayang sama diri sendiri, gimana caranya bilang tidak tanpa harus ngerasa bersalah. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak kamu ada di posisi ini? Badannya udah minta istirahat, udah capek banget, tapi ada perasaan nggak enakan buat nolak ajakan teman. Kalau kamu pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Perasaan kayak gini tuh wajar banget, dan banyak banget yang ngalamin. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita coba bedah pelan-pelan, kenapa sih bilang tidak itu kok rasanya berat banget? Ternyata ini bukan sekedar soal perasaan aja loh. Ada alasan psikologis dan bahkan biologis di baliknya. Jadi ini bukan soal kamu lemah, tapi lebih ke respon alami kita sebagai manusia. Ya gimana ya, kita kan sebagai manusia emang punya keinginan buat diterima, buat disukai, kita mau jaga hubungan baik, nggak mau bikin orang lain kecewa. Tapi ya itu, kadang-kadang karena terlalu fokus sama orang lain, kita jadi lupa sama satu orang yang paling butuh perhatian kita, yaitu diri kita sendiri. Nah, ada istilah psikologi yang menarik banget nih, namanya found response. Coba bayangin deh seekor anak rusa kalau ketemu pemangsa, dia pasti bakal berusaha kelihatan gak berbahaya kan? Mirip-mirip kayak gitu. Ini tuh cara insting kita buat meredakan konflik, yaitu dengan menyenangkan orang lain. Jadi waktu kamu sulit bilang enggak, bisa jadi itu insting bertahan hidupmu yang lagi bekerja. Keren kan? Kalau di Indonesia, kita juga punya istilah yang khas banget, yaitu ewuh pakewuh. Perasaan segan atau nggak enakan ini tuh kuat banget di budaya kita. Seringkali ini yang bikin kita jadi bilang iya biar hubungan sosial tetap harmonis. Ini emang bagian dari budaya gotong royong kita yang bagus. Tapi kita juga perlu tahu kapan waktunya kita memprioritaskan diri sendiri. Selanjutnya, kita lihat dari kacamata sains ya. Ternyata rasa nggak nyaman waktu kita menolak sesuatu itu bukan cuma perasaan, tapi ada proses yang beneran terjadi di otak kita. Coba kita intip yuk, apa sih yang terjadi di dalam sana? Ini beneran loh, fakta ini luar biasa banget. Penelitian nunjukin kalau otak kita itu memproses rasa sakit karena penolakan sosial di area yang sama persis dengan rasa sakit fisik. Jadi waktu kamu ngerasa sakit hati pas harus nolak seseorang, itu bukan cuma kiasan, otakmu beneran ngerasain itu. Nah, inilah yang bikin kita secara naluriah pengen banget ngehindarin penolakan. Oke, setelah kita paham akarnya, sekarang waktunya kita cari solusinya. Gimana sih cara ngebangun batasan emosional yang sehat? Ini bukan soal ngejauhin orang lain loh, tapi ini lebih tentang gimana kita melindungi energi dan kewarasan kita. Aku suka banget sama analogi ini. Batasan itu bukan tembok tinggi yang bikin kamu sendirian. Bayangin aja ini kayak pagar cantik di sekeliling rumahmu. Pagar yang punya gerbang dan kuncinya itu kamu yang pegang. Kamu yang punya kuasa penuh buat nentuin siapa yang boleh masuk, kapan mereka boleh masuk, dan sampai mana. Ini semua tentang kendali dan rasa aman, bukan penolakan. Terus, mulainya gimana? Gampang kok, kita bisa coba dari 3 langkah sederhana ini. Semuanya berawal dari diri sendiri. Pertama, coba deh dengerin perasaanmu. Sadari kapan kamu mulai ngerasa capek, stres, atau nggak nyaman. Kedua, tanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku butuh apa ya sekarang? Mungkin butuh istirahat, mungkin butuh waktu sendiri. Terakhir, dan ini yang paling penting, coba komunikasikan kebutuhanmu itu ke orang lain dengan jujur dan baik-baik. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling praktis. Teori doang kan nggak cukup ya. Yuk kita lihat beberapa contoh kalimat yang bisa langsung kamu pakai atau modifikasi buat bilang tidak dengan cara yang tetap sopan dan menghargai semua orang, termasuk dirimu. Misalnya nih, di tempat kerja. Daripada langsung bilang, "Gak bisa," kita bisa mulai dengan bilang makasih dulu atas kepercayaannya. Terus, jelasin aja dengan jujur kalau kita lagi fokus sama kerjaan lain. Kalimat kayak gini tuh nunjukin kalau kita profesional, sopan, dan bisa ngatur prioritas kerjaan dengan baik. Nah, kalau sama teman gimana? Kuncinya sama. Awali dengan apresiasi. Makasih ya ajakannya. Terus bilang aja kalau kamu butuh istirahat. Itu alasan yang sangat-sangat valid dan nggak perlu penjelasan panjang lebar. Terus dengan nambahin, mungkin lain waktu ya, kamu nunjukin kalau yang kamu tolak itu ajakannya saat ini, bukan orangnya. Ini penting buat jaga hubungan baik. Yang ini juga penting banget. Minta waktu untuk sendiri itu bukan egois, ya. Itu adalah kebutuhan. Dengan kalimat ini, kamu ngasih tahu kebutuhanmu dengan jelas, sekaligus ngasih kepastian kalau kamu bakal balik lagi kalau udah siap. Ini bentuk komunikasi yang dewasa dan sehat banget.
Jadi, setelah semua usaha ini, hasilnya apa sih? Kenapa punya batasan itu penting banget buat kesehatan mental kita? Yuk, kita lihat bareng-bareng dampak positifnya. Manfaatnya tuh banyak banget, serius. Waktu kamu mulai berani bilang tidak, kamu bakal ngerasa stres dan capek emosional itu berkurang drastis. Rasa percaya dirimu juga bakal naik, karena setiap kali kamu menghargai kebutuhanmu, kamu seolah-olah bilang ke diri sendiri, "Hey, aku ini berharga." Hubunganmu sama orang lain juga jadi lebih jujur dan sehat. Dan yang paling penting, kamu jadi punya energi lebih buat hal-hal yang emang penting buatmu dan bisa terhindar dari yang namanya burnout. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini. Nggak perlu kok langsung bikin perubahan besar-besaran. Coba pikirin, satu langkah super kecil apa yang bisa kamu lakuin hari ini buat lebih menghargai dirimu. Mungkin dengan nolak satu permintaan kecil aja, atau mungkin dengan ngambil waktu 15 menit buat me time. Apapun itu, jawabannya ada di tanganmu. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan.